Nikita Mirzani, rival Nyai syukuran hingga gelar tumpengan. Tessa Mariska nyanyi Tembok Derita. Tessa Mariska berseteru dengan Nikita Mirzani. Mengenal Tessa Mariska, semuanya terangkum dalam Celebrity and Netizen. Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apa sesi netizen? Ada apa lagi sih? Yang jelas kalau udah ketemu Fania dan juga Cema, pasti ada informasi terupdate seputar selebriti yang akan disampaikan kepada netizen di rumah. Tapi sebelum itu, Fania mau tanya dulu nih, kabar Cema yang dari tadi tuh nahan lapar kayaknya ya. Nggak Cema hari ini kenapa, Cem? lapar, Fania. Lagi ngurangin karbo aja. Oh gitu. Ya, kan ini proses diet namanya. Baik. Biar kayak lebih sehat aja ke depannya gitu loh. Soalnya kayak kita tuh terlalu banyak makan makanan yang kurang sehat. Jadi nih puasa tuh salah satu cara untuk menetralisir lagi nih isi perut gitu kan. Baik. Biar nggak terlalu banyak lemak jahat. Iya, resolusi tahun depan supaya bisa six-pack ya. Benar ya kan. Tapi hari ini Cema luar biasa baik ya kan. Sehat banget, semangat banget ya kan. Apalagi banyak banget informasi yang wah pastinya panas Fania ya. Wah bener banget. Kalau sama Fania sendiri gimana kabarnya Fania? Bahagia banget, senang banget dong karena hari ini Fania lagi jadi cewek peri ya. Bajunya pink-pink gitu kan Cem? Peri. Iya, jadi kayak peri gitu. Ini peri apa ya warna pink ya? Peri hilang, nggak tahu. Oh ya udahlah ya. Nah kayaknya Fania itu lagi bahagia banget ya kan. Gak lepas dari senyum dan ketawa gitu. Jelas Bahkan dong. ngomong aja sambil ketawa. Ini ada apa sih sebenarnya Fania? Karena aku tuh semangat banget nih ketemu netizen lagi dan bisa menyampaikan informasi terupdate tentunya kepada netizen di rumah. Biar gak FOMO Cem. Bener sih, bener banget ya kan. Tapi Fania tahu nggak sih kalau misalnya beberapa hari lalu tuh kita menyambut yang namanya Hari Ibu. Oh iya. Waduh, nah biasanya kalau misalnya Fania di Hari Ibu tuh ngelakuin apa sih atau memberikan apa sih untuk ibu Fania? Nah biasanya saya justru malah minta hadiah dari mama. Enggak dong ya. Biasanya ngasih bunga ke mama. Ngasih bunga. Ya walaupun jauh ya di luar kota, tapi biasanya ngirimin bunga ke mama atau ngucapin dari telepon biasanya. Kalau Cema sendiri gimana Jam? Kalau Cema sih biasanya kayak telepon, yang ngucapin biasa lah. Terus habis itu kayak memberikan doa dan meminta doa juga. Wah luar biasa. Pokoknya yang baik-baik ya kan, apalagi di Hari Ibu ini tuh kita mengenang jasa-jasa ibu ya kan. Kayak kita kan sebagai anak harus bener-bener apa ya namanya, jangan jadi anak durhaka lah ya. Jangan sampai durhaka ya bun. Ya udah nih, pokoknya selamat Hari Ibu nih untuk ibu-ibu di luar sana yang merayakan Hari Ibu kemarin ini ya. Nah kita langsung lanjut aja nih ke informasi pertama kita nih. Kira-kira datang dari siapa nih Cem? Penasaran kan? Langsung kita lihat artikelnya di belakang nih. Heboh penahanan Nikita Mirzani, rival Nyai syukuran hingga gelar tumpengan. Tessa Mariska nyanyi Tembok Derita. Tahu nggak lagunya Tembok Derita? Yang mana tuh Cem? Di dalam Tembok Derita apalah itu ya kan. Pokoknya itu lagu dangdut zaman dulu ya kan. Yang menceritakan tentang kehidupan di dalam penjara. Wah, kira-kira seperti apa ya informasi lengkapnya? Daripada penasaran kita langsung lihat aja. Ini dia. Penahanan artis kontroversial Nikita Mirzani oleh Kejari Kota Serang memunculkan beragam tanggapan. Salah satunya adalah dari rival atau musuh bebuyutan Nikita Mirzani, yakni Tessa Mariska. Di balik penahanan Nikita Mirzani, rivalnya yang tak lain adalah Tessa Mariska, juga Isa Zega baru-baru ini sepertinya sedang berbahagia. Bahkan untuk mengungkapkan rasa bahagianya, mereka membuat tumpeng sebagai rasa syukurnya. Tampak Tessa Mariska dan Isa Zega tengah berbahagia dengan menikmati tumpeng serta bernyanyi. Dalam unggahan tersebut, Tessa Mariska juga bernyanyi lagu dangdut berjudul Tembok Derita yang diduga menyindir Nikita Mirzani. Saat bernyanyi lagu tersebut, Tessa Mariska dan Isa Zega tampak bahagia dengan mengganti beberapa kata lagu tersebut guna menyindir Nikita Mirzani. Dosa dalam tembok derita menjadi narapidana. Di dalam penjara dia menangis dan dia mencret sebelit ya. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah
cuman Kak Tessa aja yang senang, tapi banyak orang di luar sana nih yang senang melihat NM ini bisa masuk penjara. Tapi balik lagi ya, makanya ini pelajaran untuk setiap kita juga untuk berhati-hati apapun yang kita katakan nih di sosial media atau apapun yang kita temui juga, tolong bertutur kata dengan baik dan benar lah. Bener banget ya kan Fania. Tapi kalau misalnya lihat ya kan informasinya ternyata emang heboh banget ya. Yap. Setelah tahu nih kalau misalkan NM ini tuh ditahan, langsung membuat pesta syukuran loh. Waduh, ini sebahagia itu kah gitu kan, sampai segitunya. Cuman balik lagi lah, ini tuh buat pelajaran kita semua juga supaya lebih berhati-hati lagi dalam bertutur kata nih, Cek. Bertutur kata. Yoi. Ya udah kita lihat nih komentar netizen ya kan menanggapi ini semua seperti apa Bener kira-kira. banget. Komentar pertama datang dari Danang Cahyo. Gara-gara backingnya masuk bui untuk menebus dosa, kini gilirannya mulutnya sudah nggak ada bisa. Inikah yang dinamakan karma? Ente, kadang-kadang ente katanya. Waduh, ya kan. Kalau kemarin kayaknya itu kebal hukum banget nih Bener ya banget. kan. Ya ini tapi sekarang kayaknya tuh hukum udah berlaku untuk semua orang. Wah. Tapi Cema bangga sih ya kan sama kepolisian Indonesia gitu kan. Iya. Setelah drama-drama kemarin, kayak drama-drama penjemputan di mall dan lain sebagainya, tapi sekarang kayak proses hukum itu semakin lancar gitu loh. Gak ada hambatan sama sekali. Itu dia nih, jadi tetap adil ya hukum di Benar. Indonesia ya. Jangan sampai cuma berpihak kepada seorang yang punya kuasa, yang punya duit gitu kan. Harus setara semuanya ya, Cem. Benar. Ya udah, kita langsung lanjut lagi aja ke komentar kedua. Di sini langsung datang dari Muhammad Zaini. Dia bilang katanya wajar aja ekspresinya seperti ini. Tidak ada asap jika tidak ada api. Belajarlah introspeksi diri dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah semua akan hilang dengan sendirinya. Bener banget ya. Makanya kalau misalnya apa yang kita tanam itu tumbuhnya bakalan kayak gitu, Jen. Kalau misalnya kita tanamnya yang berapi-api, ya udah keluarnya jadi gini deh, Jen. Kita menuai api juga ya Itu kan. Ya udah kita doain aja yang terbaik netizen. Mudah-mudahan setelah proses ini semuanya akan lebih baik ke depannya ya Itu kan. dia, Dari Jen. apa ya, sifat, sikap dan lain sebagainya ya. Bener banget, semoga ada perubahan ya, kita doakan yang terbaik pokoknya untuk semuanya. Ya udah, kita langsung lanjut lagi nih ke informasi selanjutnya. Ini kira-kira datang dari siapa nih, Jang? Masih dari orang yang sama Fania. Gitu. Waduh. Coba kita Nih, lihat pokoknya ya. hari ini tuh hot banget ya kan beritanya. Nanti di sesi berikutnya kita akan berbincang sama seseorang juga. Wah, luar biasa banget nih, makanya pantauin terus dari awal sampai akhir karena bener-bener hari ini tuh seru banget ya, Cem. Seru banget pokoknya ya kan. Terus kita lihat nih artikelnya di belakang biar tahu informasinya. Oke. Mengenal Tessa Mariska yang berseteru dengan Nikita Mirzani. Nah ini loh Fania ya kan yang nanti akan ngobrol sama kita. Dan juga salah satu rivalnya dari NM. Wah, kira-kira seperti apa nih profil rivalnya dari CNN ini? Benar. Penasaran? Makanya kita langsung lihat aja informasi lengkapnya. Ini dia. Bukan Nikita Mirzani namanya jika tak membuat sensasi. Artis tersebut kini tengah berseteru dengan pedangdut Tessa Mariska. Perseteruan ini berawal ketika Nikita Mirzani mencatut komentar anak Tessa Mariska, Anggi Giovanni, di sebuah akun gosip. Dalam komentarnya, Anggi Giovanni menyoroti rekam jejak digital Nikita Mirzani yang bakal disesali oleh anak-anaknya. Dampak unggahan Nikita Mirzani tersebut, akun Instagram Anggi kemudian ramai jadi bulan-bulanan warganet. Sebagai seorang ibu, Tessa Mariska kemudian membela putrinya dan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya meski masih dalam tahap penyidikan. Wah, gimana nih? Netizen udah makin kenal ya. Kalau menurut Cema gimana nih, Cem? Cema sih kenal banget, kenal banget, ya deket kan. banget ya. Karena kan Cema salah satu netizen Fania. Benar Cema tuh banget selalu ya. melihat update-update di sosial media seperti apa ya kan. Karena nggak mau ketinggalan. Biar tahu nih update di sosial media itu seperti apa. Biar bisa dibagikan buat netizen di rumah. Ini salah satunya berita ini. Kalau misalnya tadi kan ngomongin masalah syukuran, tumpengan ya kan. Kalau yang satu ini ya kan profilnya. Dan ternyata emang awal mulanya tuh gara-gara antara kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang diganggu sama NM ini gitu loh Fania. Makanya lah terjadi perseteruan ini nih sampai dengan sekarang. Tapi belum itu.
belum diklarifikasi bener sih sebenarnya ya kan. Nah, Cema tuh pengen tahu apakah benar adanya atau kayak gimana sebenarnya. Nah, nanti kita bisa berbincang lebih panjang lagi nih, Cem. Tapi sebelum itu kita ngeliat dulu nih komentar netizen kira-kira pada membela yang mana sih? Ini kan jadi ada dua kubu nih, jadi penasaran gitu loh. Penasaran kan? Iya, Yaudah kita Cem. lempar ke netizen kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ada. Langsung datang dari Alfi Rizka. Kenapa kok jadi Tessa Mariska yang terbuli? Netizen pintar memilih dan memilih katanya. Tuh kan, ya kan kalau misalkan orang yang lihat gitu kan dari awal sampai dengan sekarang nih kasusnya seperti apa, bisa menilai mana yang baik, mana yang enggak gitu kan. Mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Oke, ya udah nih kita coba ngeliat komentar selanjutnya. Apakah masih memihak yang A atau yang B nih? Kita langsung lihat aja di sini, langsung datang dari Marlin Sari. Dia bilang katanya Bu Tessa cantik berkelas, bukan orang sembarangan. Suami perwira pejabat gak sembarangan ngomong. Tuh kan, udah kelihatan. Karena tuh netizen biasanya maha benar dan maha tahu kan. Benar. Jadi pastinya tahu mana yang dibela yang benar dan juga yang tidak nih, Jen. Jadi kalau misalnya kita ada informasi yang kurang lengkap gitu kan, tinggal cari aja di kolom komentar, Benar, benar. scroll ke bawah, Benar, ke bawah, ke bawah, nemu lah ya kan. Tapi nggak cuma dari komentar netizen aja, Vania. Kenapa tuh? Cema pengen tahu nih ya kan klarifikasi atau apa ya kayak kejelasan semuanya itu dari sumbernya langsung, Vania. Oh, emang ada apa nih? Apakah sumbernya datang ke sini atau gimana, Jam? Datang dong pastinya. Waduh. Tapi sebelum kita memanggil Mbak Tessa ke sini ya kan, kita lihat dulu nih profil dari Mbak Tessa itu seperti apa sih sebenarnya ya kan? Ya, Kita penasaran. lihat ya. Ini dia. dia. Nama Tessa Mariska tiba-tiba mencuat dan jadi bahan pembicaraan. Namun masih banyak yang belum tahu siapa dia sebenarnya. Tessa Mariska pernah ramai diberitakan pada 2019 silam saat berseteru dengan Nikita Mirzani. Tak hanya dengan Nikita Mirzani, wanita yang pernah jadi pedangdut ini juga pernah terlibat perseteruan dengan Eli Sugigi. Tahun 2019, ia juga pernah bikin heboh karena terang-terangan mengancam akan melapor Krishna Mukti karena masalah arisan. Tessa Mariska memulai karir di dunia hiburan sebagai seorang penyanyi dangdut dan cukup sukses. Setelah itu, ia mulai merambah dunia seni peran dengan menjadi pemain film horor. Tercatat ia pernah menjadi bintang di beberapa film horor, di antaranya adalah Dendam Pocong Mupeng dan Hantu Puncak Datang Bulan. Kerap berpenampilan berani, pada tahun 2010 ia mengubah penampilannya karena terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPR RI. Spesial banget nih, hari ini kita kedatangan langsung sama topik pembicaraan yang dari tadi kita udah obrolin nih. Dimana lagi di sini sudah ada Kak Tessa. Yeay. Ini kayak semangat banget ya kan, Semangat luar dong. biasa loh. Ada apakah? Ada apakah? Kalau misalnya kemarin kita kedatangan Bang Indra Tarigan. Oh, ya dia kan? musuh saya. Aduh, musuh. Jangan sebut-sebut nama dia di sini ya. Oh gitu. Tolong. Kalau sekarang kita kedatangan salah satunya lagi nih, ya sedang berseteru sama NM ini. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih ya kan, tadi udah lihat profilnya, ternyata Mbak Tessa ini tuh adalah sosok public figure, bahkan suaranya merdu ya kan, Bener menyanyikan banget beberapa loh. lagu. Apakah kita Jangan salah ya, saya ini penyanyi Blackbot loh. Waduh, luar biasa ya Tapi kan. sebelum itu kita mau tanya dulu dong kabarnya Kak Tessa gimana hari ini? Baik, saya ya, baik. sehat ya. Kamu juga ya, kamu juga ya. Sehat dong pastinya. Luar biasa Tapi hari banget ini loh ini kayaknya Kak udah Tessa loh. semangat banget nih Iya ya kan Fania. dong. Terlihat dari warna baju yang dipakai. Iya, betul. Merah dan hitam ya kan. Waduh. Ini antara dendam, kebencian, amarah ya kan. Atau Anda gimana julid nih? ya. Enggak, sebenarnya saya mau menutupi bahwa saya hari ini mau sebenarnya mau kalem. Oh mau kalem. Mau konsepnya. kalem, Ya, tapi benar. karena hari ini mendung, saya lawan dengan udara dengan baju yang merah. Benar Oh, sekali. biar Kalau ini kan Semakin pinky-pinky, terang, benar. biar semakin terang dan semakin menyala, biar Benar. kelihatan ini loh lawannya. Wah, Ini loh biar dia yang lawannya, menunjukkan ya semangat kan? 45-nya ya katanya saya. Luar biasa sekali loh. Ya udah nih tanpa berlama-lama netizen, kita langsung tanyain aja ke topik pembicaraan kita nih. Gimana nih Cem? Mau mulai dari mana nih Cem? Bingung sebenarnya mau mulai Oh, dari iya. mana. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan di kepala Cema hari ini ya Oke. kan. Karena banyak banget ya kan kayak simpang siur di luar sana dari pemberitaan dan lain sebagainya. Lalu lintas kali asik. Benar. Bahkan kan kayak banyak banget nih netizen yang pro dan kontra Yes. sama Mbak Tessa ya Iya. kan. Kayak banyak juga yang
bilang kalau misalnya Mbak Tessa tuh ada di pihak yang salah. Ada juga yang bilang kalau misalnya Mbak Tessa bener-bener sebagai korban gitu kan. Nah, biar semakin tahu netizen di rumah ya kan, biar nggak salah paham lagi ya kan, saya langsung tanya ya kan. Sebenarnya awal mulai itu seperti apa sih? Kenapa bisa sampai jadi salah satu rivalnya dari Nyai ini? Sebenarnya saya nggak level ya sama dia, maaf ya. Saya bukan rival sama dia, maaf banget. Karena album saya sah bahwa saya memang penyanyi dangdut, bukan artis yang koar-koar. Jadi saya sebenarnya nggak level. Sebenarnya saya nggak diusik dari kediaman saya. Kalau dia tidak mengusik anak saya juga tidak mau tahu. Tapi karena anak saya diusik, macan aja anaknya diusik akan ngau. Apalagi gue bukan macan. Jadi sebenarnya saya tuh nggak peduli mau ngapain, dan saya nggak tahu sebenarnya siapa dia gitu loh. Tapi begitu anak saya diusik, anak saya ngadu, mas saya nangis. Di situ saya pasang badan buat menghalangi anak saya. Karena anak saya anak gadis, melawan seorang janda tua udah nggak pantas. Jadi saya yang dia lawan harusnya yang sama-sama muda. Sama-sama muda ya kan, selevel ya kan untuk dari segi usia. Tapi nih buat netizen yang mungkin belum tahu nih awalnya gimana, tapi emang sebelumnya nggak ada apa-apa tiba-tiba menyerang anaknya atau bagaimana itu? Saya nggak tahu, anak saya ini namanya anak gadis ya, mau main sosmed dimanapun ya terserah dia, asalkan jangan lu disinggung, asalkan jangan mention lu. Kenapa lu tiba-tiba ambil foto anak gue lu pampangkan di Instagramnya dia yang hilang itu, yang dia ngaku bersumpah waktu di kasusnya Bang Indra, bukan Instagramnya dia. Dipampangkan foto anak saya selama seminggu dan dibilang di situ akan dipenjara. Dan komennya nauzubillah ribuan, semua menghina anak saya. Oh, seperti itu awalnya. Iya. Kebayang sih Fania ya kan traumanya seperti apa. Anak saya sampai down, gak mau masuk kuliah, sampai libur 2 semester. Waduh, 2 karena semester teman-temannya kan, teman-temannya pada, oh bener kan, tahu sendiri netizen ya. Netizen mulutnya kita nggak bisa stop. Dari situlah saya, sebenarnya saya juga bangkit itu, saya sebenarnya sakit juga waktu itu. Karena apa? Saya sebenarnya nggak mau, karena udahlah saya sudah saya kontrakan gitu. Panggung saya ambil. Kalau dia kan nggak bisa ngambil panggung saya karena suaranya nggak bagus. Kalau saya suara saya bagus ya. Jadi dia nggak bisa ngambil panggung saya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya jabanin. Saya menjatuhkan diri saya untuk menjabanin dia. Wah, setidaknya nih bener ya. salah satu kasih sayang seorang ibu ya kan, untuk anaknya membela anaknya. Tapi nih Cema, sebenarnya aku tuh masih penasaran nih, setelah awal mulanya tadi konflik seperti itu, kan di kelanjutannya sampai tadi ada topik yang kita bawakan. Kalau misalnya Kak Tessa sendiri sempat seneng banget nih mendengar kabar kalau misalnya sang NM ini tuh sudah dipenjarakan sampai nyanyi kan. Nah, pengen tahu sebenarnya lebih lengkapnya. Tapi nih sebelum Fania tanyakan pertanyaan selanjutnya, kita istirahat dulu ya netizen. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini tentunya kita akan memberikan informasi terupdate lainnya. Makanya tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN, Celebrity and Netizen. Seperti janji Fania sebelumnya nih, Fania pengen tahu kelanjutan dari kasusnya Kak Tessa sendiri sampai akhirnya diproses sekarang ini. Dan dengar-dengar kan NM juga sudah masuk ke penjara nih, sampai akhirnya ada kabar kalau Kak Tessa tuh seneng banget sampai nyanyi lagu dangdut. Nah itu gimana tuh Kak prosesnya sampai ke sekarang ini? Mungkin saya rasa bukan saya aja yang senang. Oh gitu. Hampir di seluruh Indonesia ini ya, 1/5-nya pasti senang. Bukan saya aja, saya hanya mewakili kesenangan daripada mereka. Kebetulan saya lagi ada corong kamera, saya nyanyi. Dalam tembok derita, dia masuk penjara. Dalam tembok derita, menjadi narapidana. Waduh, tuh kan langsung dinyanyiin loh Fania ya kan, tembok derita loh dengan suaranya yang merdu loh. Benar. Pantas aja jadi salah satu pengisi dapat penghargaan di AMI ya kan. Wah, luar biasa ya kan. Luar biasa banget. Kalau misalkan di video tersebut juga kan, selain menyanyikan lagu Tembok Derita, di situ juga ada nih perayaan sepertinya, tumpengan dengan ada juga beberapa orang di dalamnya. Itu kenapa bisa sih? Maksudnya kayak seseneng itu sampai tumpengan atau kayak gimana sih Mbak Tessa? Ya kalian kan nggak merasakan betapa kami dihina sebelumnya, betapa kami dinyinyirin.
apalagi Bang Indra Tarigan waktu itu ada kan, pas lagi dia giniin pembukaannya kan, itu mamanya Bang Indra Tarigan, sampai dibilangnya seperti keluarga kera, terus bedaknya mukanya dijelek-jelekan. Itu saya teleponan sama mamanya Bang Indra sampai saya yang nangis loh, mamanya tuh biasa aja. Jadi sakit hatinya itu bukan kami aja. Kalau saya anak saya sakit, suami saya sakit, Bang Indra mamahnya dihina, keluarganya sampai bapak-bapaknya pun dihina. Nah, belum lagi Mami Isa yang benar-benar dikriminalisasi kan, 4 bulan masuk penjara dan terbukti tidak ada salah, keluar bebas murni. Jadi sudah Mami betul Mami Elsa Syarif. Kalian lihat betapa dia diunjuk-unjuk. Itu orang tua loh, diunjuk-unjuk begini-gini. Jadi itu semua bukan kami pesta. Kami melepaskan kesakit-hatian kami. Benar, gitu. Akhirnya yang kemarin dirasakan tuh rilis begitu saja ya kan, setelah ditangkapnya Nikita Mirzani ini. Wah, ini semakin loh Fania ya kan. Aduh, makin panas ya Bu. Benar. Tapi dengar nih Cem, kalau ngomongin soal sakit nih, baru aja tadi tuh ada update nih Cem. Update apa sih Fania? Nah, update kalau misalnya NM ini tuh katanya lagi dibawa ke rumah sakit sekarang ini. Dunia ini panggung sandiwara. Waduh. Ceritanya berubah-ubah. Panggung sandiwara ya, Say? Apa sih maksudnya? Panggung sandiwara banget ya kan nyanyiin. Oh iya, Tapi gue ingat, ini kan tanggal 29. Nah. Jangan-jangan ada yang sakit karena ada kejutan dari Dito. Waduh. Langsung blak. Emang kenapa tuh dengan tanggal 29? Iya, ada kejutan dari Mas Dito bahwa kan udah diingetin sama pengacaranya, ada kejutan di tanggal ini. Mungkin kalau gue mendengar kejutan itu gue pura-pura sakit. Berarti Aduh. apakah sakitnya benar, apakah tidak? Nah, itu tuh yang perlu dipertanyakan. Apakah benar, ya. apakah tidak? Ataukah ada hubungannya nih sama kejadian kemarin yang lagi viral sebelumnya, Fania ya yang kan? lempar-lempar Yang masalah itu lempar-lempar ya. mikrofon dan juga berkas tuh. Aduh. Nah, kalau menurut Mbak Tessa sendiri, itu gimana sih setelah melihat video yang sangat-sangat viral itu? Benar. Kalau itu menurut aku prihatin. Prihatin banget karena apa? Itu seperti anak TK yang ada di pengadilan. Kita tahu pengadilan itu adalah tempat yang tertinggi di mana orang-orang untuk menuntut hak harga dirinya di situ. Benar apa salah itu ada harga diri, mempertaruhkan nyawa. Nah, itu adalah tinggi sekali, tempat yang tinggi. Betul. Tidak boleh dikotori harusnya. Kita menghormati, panggilnya aja yang mulia. Kalau yang mulia kan udah berarti tinggi ya. Betul. Itu kalau saya lihat seperti saya meletakkan anak TK di situ dan dia bermain dengan asalnya dan dia menghajar mic dan dia membuang berkas. Secara yang dibuang bekas itu adalah di sana adalah salah satu yang benar-benar membela dia di sana. Ya. Kalau itu bapak saya ngamuk loh. Lu bagus bego banget dilemparin kertas mau aja lu dibayar berapa lu? Jangan gratis. Kalau gitu loh. Benar sih ya Kak, karena kan Itu juga contoh yang tidak baik. benar. Itu sudah merusak. Kalau menurut saya itu sudah merusak banget. Di mana di kita menuntut keadilan itu adalah itulah tempatnya. Dirusak begitu, itu nggak bisa. Tempatnya, ya Iya. kan. Berarti ini adalah salah satu jalan yang salah diambil sama NM ini ya kan. Salah sebenarnya. banyak. Salah banyak ya Bukan kan. salah satu. Salah satu ya kan, salah banyak. Sebelumnya kita juga dapat penjelasan dari Bang Indra ya Iya. kan. Kalau misalkan Bang Indra lebih tahu lah soal benar hukum untuk ya. masalah hukumnya, dan ternyata untuk kasus seperti itu ada lagi nih tambahan Ada hukumannya pasalnya, ke depannya iya ya kan. Apalagi kan dia kayaknya bukan yang kali ini kan, bukan baru Betul. pertama. Menurut aku gini loh, ini kan bukan yang pertama yang dijalanin bahwa itu adalah di atas ubin itu bukan yang pertama, itu ya udah kedua apa ketiga saya nggak ngerti. Menurut aku itu adalah pelajaran yang bagus. Harusnya bersikapnya tuh lebih santun, lebih sopan. Kita menarik perhatian gitu, karena itu bukan kaget kok, kaget orang bukan pertama kok meringkuk. Betul. Benar. Seharusnya kalau misalnya memang udah ada pengalaman sebelumnya seperti itu bisa belajar Ya, ya menjadi kedepannya. pelajaran Iya, ke depannya. benar. Makanya gua rasa waktu guru menerangkan itu orang nggak masuk sekolah kali ya, di belakang main-main kali jajan. Jajan ya kan. Kayak Fania dong jajan ya Waduh, kan. jangan dibongkar Oh, dong. jangan dibakar ya kan. Tapi untuk masalah sifat beda ya. Sifat beda dong. Tidak sama ya kan. Ini obrolannya makin seru loh ya kan. Dan ternyata apa ya, kayak yang dibilang netizen di luar sana tuh tidak semuanya betul ya kan. Tidak semuanya benar. Jadi kayak orang kalau misalnya udah dihina, disakiti dari segi mentalnya juga Betul.
terpengaruh ya kan, siapa sih yang nggak tidak akan membuat pesta seperti itu ya kan, merayakan semuanya ya kan, seperti yang dijelaskan sama Mbak Tessa tadi. Ternyata sakit hatilah yang mendorong itu semua gitu kan. Dan cukup disayangkan itu adalah karena dia kan public figure ya, walaupun public figure nggak jelas ya tahapnya ya, kriteria saya nggak tahu, nggak jelas. Itu adalah ditonton, kasihan loh anak-anak nonton, semua nonton, itu adalah contoh yang tidak baik. Nah itu mungkin hakim yang mulia, tolong diperhatikan juga bahwa dengan kejadian itu nanti akan ada generasi-generasi yang ikut kan jadinya peradilan itu bukan tempat yang tinggi lagi, jadi tempat seperti mainan atau bancakan. Tolong yang mulia, tolong diperhatikan itu apa efeknya buat generasi yang melihat itu, karena itu video udah viral ya. Tolong yang mulia ya, kalau bisa ditambah lagi. Waduh. Langsung ya kan yang belakangnya. Yang belakangnya loh. Ini kan ini jeritan hati saya ya. Jeritan hati saya berhak untuk ngomong, itu jeritan hati saya. Saya tidak mewakilin siapapun, hati saya. Ya bener banget. Tapi bener yang dikatain sama Kak Tessa sendiri ya, kalau misalnya video viral sampai ke sosial media, itu kan sosial media tidak mengenal umur, semua orang bisa melihat video tersebut, takutnya malah menjadi contoh untuk generasi selanjutnya. Bener kan? Bener banget ya kan. Tapi nih Cem, kalau ngomongin tadi soal masalah dendam yang dibilang tadi, ada nggak sih kepikiran dari Kak Tessa sendiri untuk memaafkan sang NM ini? Mungkin gitu kan, kalau misalnya ngelihat kasihan karena sakit, atau mungkin memikirkan keluarga dari sang NM, ini ada rasa kasihan untuk meminta maaf, mungkin mengambil jalur damai atau gimana nih Kak? Kalau dari segi kemanusiaan saya kasihan ya, betapa beratnya derita itu, betapa kasihannya saya melihat dia. Semoga dia tabah ya. Tapi kalau di sisi lain lagi saya melihat gimana tuh Kak? Semoga dia tabah ya. Saya tahu itu sangat tersiksa, apalagi mau tahun baru ya Allah, nggak bisa di luar sana berpesta-pesta, sangat tersiksa, sangat kasihan saya sebenarnya ya. Tapi ya mau bilang apa ya sayangnya, karena itu yang kamu tabur, itu yang kamu tuai, kamu melakukan orang, kamu menghina-hina orang, kamu dengan seenaknya mengata-ngatain orang, ya terima aja kalau menurut aku sih. Nah kira-kira harapan Mbak Tessa sendiri nih untuk kedepannya, untuk kasus ini sendiri, untuk keluarga Mbak Tessa, untuk netizen di luar sana nih, yang banyak banget kan kayak menebar kebencian hanya karena mendukung salah satu pihak ya kan, yang membuat pihak lain juga semakin rugi sebenarnya. Ya kalau netizen itu kan ada yang dibayar, ada yang enggak. Jadi kalau saya anggap kalau netizen nggak mungkin menghina orang, ikut-ikutan menghujat yang salah sudah pasti. Tapi membela yang salah itu saya rasa bayaran. Kalau saya sih saya rasa bayaran. Ya terserah dia. Mau ngomong apa terserah dia, mau ngomong apa terserah dia. Yang penting dia sekarang lagi merasakan nikmatnya dunia, lagi merasakan bagaimana yang dia buat selama ini, dan dia sekarang lagi menikmatin. Saya rasa dia udah cukup tahu. Ya, paham. Udah cukup paham. Mudah-mudahan ada pembelajaran baik, pembelajaran baik buat dia, dan ini adalah bisa merubah sifat dia untuk kedepannya karena dia public figure. Bener banget. Harusnya menjadi contoh ya, menjadi namanya contoh juga yang public baik. figure, dilihat oleh banyak orang. Gitu. Harusnya tahu lah bagaimana bersikap baik kepada media juga. Oke, terima kasih sekali. Ini Mbak Tessa udah sebelumnya. reda kan? Iya, ini sudah berbincang banyak sekali ya. Kelihatan kan kalau misalnya dari nadanya di awal ya kan, setelah merilis semuanya, setelah mengungkapkan semuanya, semakin lega ya kan. Ya mudah-mudahan ada titik temunya dari ini semua, dan netizen di luar sana juga bisa menilai lah ya kan. Jangan sampai hanya memihak satu pihak hanya karena dibayar kata Mbak Tessa tadi ya kan. Tapi benar-benar harus netral semuanya. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Harus jangan lebih salah, kita ngomong dulu ngomongan netizen. Emang kita hidup dari netizen. Nah, benar sekali kita ya netizen. Harus ini ya, kayak banyak-banyak belajar dari kasus ini ya kan. Cema sendiri, Fania juga, dan Mbak Tessa, dan semuanya nih. Mudah-mudahan selalu diberi kebahagiaan lah ke depannya ya kan. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini lagi. Mbak Tessa, makasih banyak udah datang ke CNN, udah bercerita, udah sharing sama kita semua ya kan. Ternyata kita udah tahu nih dari beberapa pihak ya kan, nggak cuma dari satu pihak aja, nggak cuma dari sosial media aja. Kita tahu kebenarannya seperti apa nih Fania. Itu dia nih Cem, dan tentunya aku juga mau berterima kasih nih untuk netizen di rumah yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Dan tentunya jangan lupa untuk saksikan kita juga di next episode-nya. Dan Fania juga nggak lupa nih untuk ngingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN only on MNC Channel. Bye. Mbak Tessa, makasih banyak. Makasih banyak ya Mbak Tessa.
Hey, aku Boy William. Hai, saya Dennis Margo. Saya Fedi Nuril. Saya Sri Ramdan. Merry Christmas and Happy New Year. Untuk seluruh pemirsa MNC Channel, selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Selamat merayakan Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Merry Christmas and Happy New Year. Semoga di tahun berikutnya kita bisa menjadi lebih baik lagi.